Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Mulia Wiwin MPD selaku dosen mata kuliah Metodologi Penelitian Bahasa Indonesia dan teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya, yaitu perbandingan penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa Melayu dalam interaksi masyarakat Kampung Bugis di Tanjung Pinang. Perkenalkan, saya Nur Safitri Satriawan dengan NIM 230301049. Latar belakang yang pertama itu ada konteks penelitian, yang dimana Tanjung Pinang adalah ibu kota provinsi Kepulauan Riau, wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia yang kaya keberagaman bahasa dan budaya. Kampung Bugis merupakan komunitas etnis Bugis yang telah lama menetap dan aktif berinteraksi menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Bahasa Melayu Riau memiliki kedudukan istimewa sebagai warisan peradaban Melayu dengan tradisi lisan yang kuat. Generasi muda mulai bergeser ke bahasa Indonesia, memicu kekhawatiran terhadap kelestarian bahasa Melayu. Adapun kesenjangan akademiknya, penelitian ini membandingkan penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa Melayu secara kuantitatif pada komunitas Kampung Bugis di Tanjung Pinang belum pernah dilakukan sebelumnya. Nah, adapun urgensi penelitiannya, penelitian ini penting untuk memahami pola penggunaan bahasa, mengidentifikasi faktor penentuan pilihan bahasa, dan mendukung kebijakan pelestarian bahasa daerah di Kepulauan Riau. Rumusan masalah dan tujuan penelitiannya. Yang pertama, rumusan masalah. Bagaimana penggunaan bahasa Indonesia dalam interaksi masyarakat Kampung Bugis di Tanjung Pinang. Yang kedua ada bagaimana penggunaan bahasa Melayu dalam interaksi masyarakat Kampung Bugis di Tanjung Pinang. Yang ketiga ada bagaimana perbandingan penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa Melayu dalam interaksi masyarakat Kampung Bugis di Tanjung Pinang. Adapun tujuan penelitiannya, yang pertama, mengetahui tingkat dan pola penggunaan bahasa Indonesia dalam interaksi sehari-hari masyarakat Kampung Bugis di Tanjung Pinang. Yang kedua ada mengetahui tingkat dan pola penggunaan bahasa Melayu dalam interaksi sehari-hari masyarakat Kampung Bugis di Tanjung Pinang. Yang ketiga ada bagaimana penggunaan bahasa Indonesia dalam interaksi masyarakat Kampung Bugis di Tanjung Pinang. Manfaat penelitian dan definisi operasional. Manfaat penelitian yang pertama teoritis, memperkaya kajian sosiolinguistik tentang bilingualisme dan variasi bahasa di Indonesia. Yang kedua ada bagi peneliti, mendalami penggunaan bahasa dalam konteks masyarakat bilingual di Kepulauan Riau. Yang ketiga ada bagi masyarakat, meningkatkan kesadaran akan pentingnya pelestarian bahasa Melayu sebagai bahasa daerah. Yang keempat ada dunia pendidikan, referensi bagi guru dalam pengajaran bahasa yang kontekstual dan berbasis komunitas. Adapun definisi operasionalnya, penggunaan bahasa Indonesia X1, penggunaan bahasa Melayu X2, dan perbandingan penggunaan bahasa. Tinjauan pustaka, landasan teori, sosiolinguistik, cabang linguistik yang mengkaji hubungan bahasa dan masyarakat. Nasruddin 2024. Bahasa bervariasi sesuai faktor sosial, usia, pendidikan, pekerjaan, dan lingkungan. Relevan untuk memahami fenomena kebahasaan di Kampung Bugis. Kedwibahasaan, bilingualisme, kemampuan menggunakan dua bahasa secara bergantian dalam kehidupan sehari-hari. Cher dan Gustian 2014 ditandai dengan fenomena alih kode dan campur kode. Penggunaan bahasa bersifat fleksibel sesuai konteks sosial, variasi bahasa, jenis idiolek, dialek, sosialek, dan ragam bahasa. Cher dan Gustian 2022. Faktor usia, jenis kelamin, situasi hubungan antar penutur. Holmes Wison 2022. Media sosial menjadi faktor baru pendorong variasi bahasa di kalangan muda. Perbandingan bahasa Melayu dan Indonesia. Kedudukannya bahasa serumpun dengan kesamaan struktur dan kosakata. Perbedaan utama fenologi, pelafalan, dan konteks sosial penggunaan. Bahasa Indonesia cenderung formal dan lintas kelompok. Bahasa Melayu lebih kuat di ranah informal dan kekeluargaan. Kerangka berpikir dan hipotesis penelitian. Masyarakat bilingual Kampung Bugis Tanjung Pinang. Faktor penentuan situasi komunitas, lawan bicara, tempat interaksi, dan latar sosial penutur. Nah, penggunaan bahasa Indonesia itu X1.
yaitu formal lintas kelompok nasional, penggunaan bahasa Melayu X2, informal identitas budaya dan keluarga. Nah, perbandingan X1 dan X2, uji T berpasangan bahasa yang dominannya. Hipotesis penelitiannya, terdapat perbedaan yang signifikan antara penggunaan bahasa Indonesia X1 dan bahasa Melayu X2 dalam interaksi masyarakat Kampung Bugis di Tanjung Pinang. Nah, metodologi penelitian, populasi, sampel, dan instrumennya. Populasi dan sampelnya, populasi seluruh masyarakat RT 2 Kampung Bugis di Tanjung Pinang yang aktif menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Melayu dalam interaksi sehari-hari. Nah, teknik samplingnya proposis sampling, berdomisili di Kampung Bugis, Tanjung Pinang, berusia sekitar 15 tahun ke atas, dan mampu berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Melayu dalam interaksi sehari-hari, bersedia menjadi responden. Jumlahnya itu sekitar 30 atau 50 responden dalam berbagai usia, jenis, kelamin, dan profesi. Nah, instrumen dan kisi-kisi, angketnya itu kuesioner sekitar 30 item totalnya. Variabelnya itu ada bahasa Indonesia X1. Terus indikatornya itu frekuensi. Itemnya itu 1-3, yaitu ada situasi formal, informal, lawan bicara, tempat interaksi. Nah, bahasa Melayunya itu X2. Terus frekuensinya itu sampai dengan tempat 16-30 item. Terus ada skala liternya 5 poin. 5-nya itu selalu, 4-nya itu sering, 3-nya itu kadang-kadang, 2-nya itu jarang, dan 1-nya itu tidak pernah. Nah, uji instrumennya itu person, validasi, dan alpha korbet lebih dari 0,60 realitas. Metodologi penelitian, pendekatan dan desain. Pendekatan dan jenis penelitiannya itu kuantitatif. Pengumpulan dan analisis data menggunakan instrumen struktur dengan hasil berupa angka atau skor dapat diuji secara statistik. Sugiono 2019. Komparatif, membandingkan dua variabel X dan X1 dan X2 untuk menemukan persamaan dan perbedaan tingkat penggunaan bahasa. Nah, non-eksperimen, tidak ada perlakuan penelitian, hanya mengukur kondisi kebahasaan yang sudah ada secara alami di lapangan. Nah, waktu, lokasi, dan prosedurnya itu Kampung Bugis di Kota Tanjung Pinang, sekitaran bulan Juni sampai Oktober 2026, 5 bulan. Yang pertama itu persiapan, observasi awal, studi pustaka, penyusunan dan validasi instrumen, pengurusan izin. Yang kedua ada pelaksanaan, penentuan responden, penyebaran angket, dinampingin penelitian, penggunaan data dan dokumentasi. Yang ketiga itu ada penyelesaian, tabulasi data, analisis statistik, interpretasi hasil, dan penyusunan laporan. Teknik analisis data, yang pertama itu ada statistik deskriptif. Nah, yang dimana menghitung nilai rata-rata min per variabel, menghitung presentasi tingkat penggunaan, membuat kategori penggunaan rendah, sedang, dan tinggi. Yang kedua itu ada statistik inversial, uji T berpasangan, period simplicity test, taraf signifikan A sama dengan 0,05, HO-nya ditolak jika T-nya itu lebih besar T tabel atau lebih kecil 0,05. Nah, ada pun nomor 3-nya itu ada teknik pengumpulan, angket, data pengumpulan penggunaan bahasa, observasi non partisipan, data pendukung, dokumentasi, foto catatan lapangan. Rancangan pelaksanaannya itu, kegiatannya itu di bulan Juni cuman menyusun dan revisi proposal. Di bulan Julinya akan menyusun dan uji instrumen sama mengumpulkan data di lapangan. Di bulan Agustusnya akan tabulasi dan pengolahan data dengan analisis data laporan. Bulan Septembernya juga, dan Oktobernya bakalan sidang dan ujian hasilnya. Kesimpulannya, penelitian ini dirancang untuk menganalisis dan membandingkan penggunaan bahasa Indonesia X1 dan bahasa Melayu X2 dalam interaksi sehari-hari masyarakat Kampung Bugis di Tanjung Pinang. Perbandingan didasarkan pada 4 indikator: frekuensi penggunaan, situasi komunitas, formal atau informal, lawan bicara, dan tempat interaksi. Melalui pendekatan kuantitatif komparatif dengan uji berpasangan, penelitian ini diharapkan dapat mengungkap bahasa mana yang lebih dominan serta faktor yang mempengaruhi pilihan bahasa masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman komparatif tentang kondisi kebahasaan komunitas bilingual di wilayah perbatasan Kepulauan Riau.
Sekian presentasi terkait isi proposal penelitian saya. Saya mengucapkan terima kasih. Maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.